yakin semua baik dan sehat-sehat. Iya, hari ini kakak yakin adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Karena ini hari Minggu adalah harinya Tuhan. Nah, kakak juga sudah siap untuk beribadah. Untuk itu adik-adik semua, mari hari ini kita semua beribadah memuji Tuhan. Memulai ibadah kita hari ini, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Adik-adik semua, mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa semua, lipat tangan ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu mengasihi dan menyayangi kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ini doa kami Tuhan Yesus kepadamu. Amin. Adik-adik semua, adik-adik yakin, kakak yakin bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menyayangi kita dimanapun kita berada. Entah kita berada di luar rumah atau setiap kali kita berada di rumah. Untuk itu adik-adik semua, mari sama-sama kita memuji Tuhan Yesus di dalam rumahku. Iya, adik-adik, sekarang kita semua masih tetap beribadah dari rumah. Ya, kenapa? Ya, adik-adik semua pasti sudah tahu kenapa kita masih beribadah dari rumah. Bahkan adik-adik semua masih belajar dari rumah. Iya, kenapa coba? Iya, karena kita masih dibatasi oleh virus corona. Nah, adik-adik, selain adik-adik beribadah, selain kita belajar, apa coba adik-adik lakukan selama adik-adik berada di rumah? Ayo, ada yang bekerja membantu orang tua di rumah? Membantu mama, papa di rumah? Oh iya, katanya ada yang membersihkan rumah, ada yang cuci piring.
Ya, hebat-hebat anak-anak Tuhan. Iya, karena itu sebagian dari tanggung jawab kita sebagai anak-anak membantu orang tua. Bekerja juga adalah bahagian daripada ibadah. Iya. Nah, adik-adik semua, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Cerita Alkitab, adik-adik semua duduk yang manis. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu datang bersyukur kepadamu, menandai segala kasih setia dan kasih sayang Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu untuk duduk yang manis dan mendengarkan cerita yang baik. Demikian pun dengan kakak pembimbing yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu agar boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita mengangkat satu pujian dengan menyanyikan lagu ALKIT AB. Tidak boleh mengganggu adik dan kakak ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Balak Raja Moab telah mendengar kehebatan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam setiap pertempuran melawan bangsa Amori. Balak menjadi ketakutan. Apalagi ketika dia melihat dari jendela istananya bangsa Israel yang sedang berkemah jumlahnya sangat banyak. Dia ketakutan. Dia takut kotanya akan dikuasai oleh bangsa Israel. Balak tahu semua kehebatan bangsa Israel karena mereka dipimpin dan diberkati Tuhan. Karena itu Balak memanggil seorang hamba Tuhan, namanya Bileam. Lalu dia berkata, "Aku akan membayarmu dengan emas yang banyak kalau kamu mau mengutuki bangsa Israel sehingga mereka kalah dan hancur." Tetapi Bileam menjawab, "Aku akan melakukan perintahmu, tapi aku hanya akan menyampaikan apa yang kudengar dari Tuhan." Keesokan harinya Bileam pun segera berangkat dari istana Moab dan siap untuk melakukan tugasnya, mengutuki bangsa Israel.
Namun di tengah jalan, keledainya sepertinya dihalangi sesuatu. Dia belok ke kiri, belok ke kanan, sampai akhirnya mepet di tembok dan gak bisa bergerak lagi. Bileam memukuli keledai itu, tetapi keledai itu hanya duduk tak bergerak di tempatnya dengan wajah ketakutan. Lihat apa sih dia? Bileam yang kesal segera mendorong keledai itu supaya mau berjalan. Tapi keledai itu nggak bergerak sama sekali. Bagaimanapun kerasnya Bileam mendorong, keledai itu nggak mau bergerak. Saking kesalnya, Bileam pun mengambil kayu dan memukuli keledai itu. Saat itulah keledai Bileam tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu memukuli aku dari tadi? Emangnya aku sudah berbuat salah apa kepadamu?" Bileam kaget sekali. Kok dia bisa ngomong? Lalu Bileam berkata, "Habis kamu ngeselin. Kamu sudah mempermainkan aku. Belok kanan, belok kiri. Sekarang malah gak mau jalan. Emangnya kamu gak lihat siapa yang di depan kita dengan pedang terhunus, siap menghunus kita?" kata keledai itu. Saat itulah mata Bileam terbuka dan melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dengan pedang terhunus. "Dengar, keledaimu belok kanan, ke kiri, dan akhirnya gak mau jalan karena dia takut kepadaku. Sebab kalau dia tetap jalan, maka aku akan membunuh kalian," kata malaikat itu. Bileam sangat ketakutan. Dia pun sujud sampai mukanya ke tanah. "Maafkan aku Tuhan, kalau yang kulakukan ini salah. Aku bersedia pulang, tapi jangan bunuh aku, please," kata Bileam. Malaikat itu pun berkata, "Bangunlah, kamu tidak boleh pulang. Kamu boleh melakukan perintah Balak, tapi kamu hanya boleh memberkati orang Israel, bukan mengutuknya. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham nenek moyang bangsa Israel, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang mengutukinya akan dikutuk juga oleh Tuhan, tapi yang memberkatinya akan diberkati juga oleh Tuhan." Akhirnya Bileam pun melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan bagi Israel dan kekalahan bagi bangsa Moab. Balak jadi kesal. Bileam pun gak dibayar. Tapi Bileam senang karena dia sudah melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, kalian juga anak kesayangan Tuhan, anak pilihan Tuhan. Kalian juga mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjagai dan melindungi kalian dan memberkati kalian. Bahkan Tuhan juga akan berkati orang yang memberkati kalian. Tuhan juga akan mengutuk orang yang mengutuk kalian. Jadi jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kalian. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Cerita kita hari ini berjudul Bileam. Terambil dari Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai Bilangan pasal 24 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik semua, Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang seminggu lamanya. Untuk itu, sepatutnya sebagai anak Tuhan, kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, sebagai tanda ungkapan syukur kita, mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dan kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tentang
membawa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami untuk datang bersama-sama beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini, kiranya kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai anak-anak dalam masa bermain mereka, dalam pertumbuhan mereka, bahkan dalam masa-masa pendidikan yang belajar dari rumah. Tuhan menolong anak-anak agar dimampukan untuk mengerti setiap mata pelajaran mereka. Tuhan pun menolong mereka agar dalam kehidupan di rumah masing-masing, anak-anak mulai belajar untuk menolong orang tua dalam pekerjaan di rumah. Ya Tuhan, kami juga senantiasa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan dalam tanggung jawab mereka masing-masing yang bekerja, yang dalam menempuh pendidikan. Sekiranya semuanya Tuhan, mereka dapat kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menolong mereka menjadi berkat dalam pelayanan, menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan mereka. Ya Tuhan, kami selalu juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa pun memberikan mereka kesehatan yang baik. Mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, kami pun senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada. Tuhan, jauhkanlah mereka pun dari segala hal-hal yang mereka tidak inginkan, dari musibah-musibah yang ada di depan mata mereka lagi. Sekiranya itu semuanya ya Tuhan, dijauhkan dari mereka dan mereka mulai merasakan sukacita karena penyertaan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu jika sampai hari ini kami bisa saling menolong, saling menopang dalam doa masing-masing, sehingga ya Tuhan kami bisa saling kuat dalam masa-masa menghadapi pandemik ini. Bapa di surga, ini doa kami dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, kita berharap bahwa kasih Tuhan Yesus akan tetap memberkati dan menyertai kita sepanjang seminggu lamanya ke depan. Untuk itu adik-adik semua, mengakhiri ibadah kita, mari bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati.
Demikianlah ibadah kita mulai dari awal sampai berakhirnya. Nah, kakak berharap bahwa sepanjang minggu lamanya ke depan, kasih Tuhan Yesus juga tetap memelihara kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.